Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Nur Azizah, absen 24 dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rehabilitas ekonomi Orde Baru. Ekonomi yang diwarisi Orde Lama sangat buruk. Sektor produksi barang-barang konsumsi hanya berjalan 20% dari kepastiannya. Demikian pula sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu tumpuan ekspor juga tidak mengalami perkembangan yang berarti. Hutang yang jatuh tempo pada akhir Desember tahun 1965 seluruhnya berjumlah 2.358 juta dolar Amerika Serikat. Dengan perincian negara yang memberikan hutang pada masa Orde Lama adalah blok negara komunis dengan jumlah 1.404 juta US dollar, negara barat dengan jumlah 587 juta US dollar. Sisanya pada negara-negara Asia dan badan-badan internasional. Program rehabilitas ekonomi pada awal Orde Baru. Program rehabilitas ekonomi Orde Baru dilaksanakan berlandasan TAP MPRS nomor 23 tahun 1966 yang isinya antara lain mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Maka prioritas pertama yang dilakukan pemerintah untuk rehabilitas ekonomi adalah memerangi atau mengendalikan hiperinflasi antara lain dengan menyusun APBN berimbang. Sejalan dengan kebijakan itu, pemerintah Orde Baru berupaya menyelesaikan masalah hutang luar negeri sekaligus mencari hutang baru yang diperlukan bagi rehabilitas maupun pembangunan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, Paris Club dan London Club. Untuk mengulangi masalah hutang piutang luar negeri itu, pemerintah Orde Baru berupaya melakukan diplomat yang intensif dengan mengirimkan tim negosiasinya ke Paris, Prancis atau Paris Club untuk merunding hutang negara dan ke London, Inggris atau London Club untuk merunding hutang swasta. Yang kedua, penanaman modal asing atau PMA. Sejalan dengan upaya diplomasi ekonomi pada 10 Januari tahun 1967, pemerintah Orde Baru memperlakukan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing atau PMA. Dengan Undang-Undang PMA, pemerintah ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah Orde Baru berbeda dengan Orde Lama. Orde Baru tidak memusuhi investor asing dengan menuduh sebagai kaki tangan imperialisme. Sebaliknya, aktivitas mereka dipandang sebagai persyaratan yang dibutuhkan oleh sebuah negara yang ingin membangun perekonomian. Yang ketiga, dibentuknya Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI. Pembentukan IGGI diawali oleh suatu pertemuan antara para negara yang memiliki komitmen untuk membantu Indonesia pada bulan Februari tahun 1967 di Amsterdam. Inisiatif itu datang dari pemerintah Belanda. Pertemuan ini juga dihadiri oleh delegasi Indonesia dan lembaga-lembaga bantuan internasional. Dalam pertemuan itu disepakati untuk membentuk IGGI dan Belanda ditunjuk sebagai ketuanya. Menggalang dana dari dalam negeri. Selain mengupayakan masuknya dana bantuan luar negeri, pemerintah Orde Baru juga berupaya menggalang dana dari dalam negeri, yaitu dana masyarakat. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Bank Indonesia dan bank milik negara lainnya adalah berupaya agar masyarakat mau menabung. 5. Menerbitkan penanaman modal dalam negeri atau UU-PMDN. Upaya lain adalah menerbitkan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri atau UU PMDN nomor 6 tahun 1968. Satu hal dari UU PMDN adalah adanya klausul yang menarik yang menyebutkan bahwa dalam penanaman modal dalam negeri, perusahaan-perusahaan Indonesia harus menguasai 51% sahamnya.
Untuk menindaklanjuti dan mengefektifkan UU PMA dan UU PMDN pada tatanan pelaksanaan, pemerintah membentuk lembaga-lembaga yang bertugas menanganinya. Pada 19 Januari tahun 1967, pemerintah membentuk Badan Pertimbangan Penanaman Modal atau BPPM. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 286 tahun 1968, badan itu berubah menjadi Tim Teknis Penanaman Modal atau TTPM. Pada tahun 1973, TTPM digantikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Hasil rehabilitas ekonomi pada awal Orde Baru. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah pada awal Orde Baru mulai menunjukkan hasil positif. Hiperinflasi mulai dapat dikendalikan dari 650% menjadi 120% pada tahun 1967 dan 80% pada tahun 1968. Sehingga pada tahun itu diputuskan bahwa rencana pembangunan 5 tahun pertama akan dimulai pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1969. Setelah itu, pada tahun-tahun berikutnya, inflasi terus menurun menjadi 25% pada tahun 1969, 12% pada tahun 1970, dan 10% bahkan sampai 8,88% pada tahun 1971. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.